Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kerajaan bercorak agama Hindu-Buddha di Indonesia. Agama Hindu-Buddha itu adalah agama yang muncul di awal-awal tahun Masehi dan menyebar di negara Indonesia, dan kemudian setelah menyebar menjadi suatu kepercayaan dan membuat timbulnya pemerintahan, dan akhirnya berdiri banyak sekali kerajaan-kerajaan yang bercorak agama Hindu-Buddha. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana sih prosesnya itu terjadinya penyebaran agama Hindu-Buddha dan berdirinya kerajaan-kerajaan yang bercorak agama Hindu-Buddha. Nah, tapi sekarang kita bahas dulu tentang proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Pengaruh kedatangan orang India sebagai orang yang menyebarkan agama Hindu-Buddha itu awalnya ketika orang Indonesia sebelum adanya agama Hindu-Buddha itu memiliki kepercayaan berupa dinamisme, yaitu kepercayaan terhadap benda-benda gaib, dan animisme, yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Namun kedatangan bangsa India ke Indonesia itu menimbulkan perubahan, yaitu timbulnya kepercayaan baru berupa Hindu dan Buddha yang menyebar di Indonesia. Kedatangan orang India ke Nusantara pada waktu itu selain bertujuan untuk berdagang, ada tujuan lain, yaitu untuk menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Dari kedatangan mereka itu kemudian memunculkan terjadi proses akulturasi, yaitu percampuran kebudayaan antara orang Indonesia dan orang India yang memunculkan kebudayaan baru. Salah satunya berdirinya beberapa kerajaan-kerajaan yang bercorak agama Hindu dan Buddha. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sumber kedatangan bangsa lain. Kedatangan orang India dan bangsa lain ini dibuktikan melalui beberapa sumber. Nah, sumbernya ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Ada sumber secara internal, ada sumber secara eksternal. Pertama kita bahas satu persatu. Pertama kita bahas tentang sumber eksternal terlebih dahulu. Yang termasuk dalam sumber eksternal itu pertama ada sumber dari India. Sumber ini ditemukan oleh Van Leer dan Walters. Dengan sumbernya itu kitab Ramayana dan Cetaka. Nah, sumber ini menjelaskan bahwa hubungan dagang pertama kali orang Indonesia dengan orang India sebelum dengan orang Cina yang diperkirakan pada 2 atau 3 Masehi ini dijelaskan dalam kitab tersebut. Terdapat dalam kitab tersebut itu ada kata Yawa Dwipa, atau dalam bisa diartikannya itu Pulau Padi, yang bisa memiliki makna itu adalah Pulau Jawa. Dan ada juga yang disebut dengan Swarna Dwipa dalam kitab tersebut, atau disebut dengan Pulau Emas, atau bisa dimaknakan adalah Pulau Sumatera. Untuk berikutnya itu sumber dari Cina. Sumber ini diambil dari perjalanan seorang pendeta yang bernama Fahien asal Cina ke wilayah Tarumanegara, atau kalau sekarang itu adalah Jawa Barat, dan kemudian kembali lagi ke Cina. Nah, setelah datang ke Cina, kemudian Kaisar Cina pada waktu itu Wen Ti mengirimkan utusan di Jawa. Menurut sumber ini, hubungan dagang antara Indonesia dan Cina dimulai abad ke-5 Masehi dengan barang yang diperdagangkan. Salah satunya itu adalah perdagangan sutra. Untuk yang ketiga adalah sumber dari Yunani. Sumber ini berasal dari tokoh Yunani yang bernama Claudius Ptolemaeus. Dalam bukunya yang bernama Geographike, dalam abad kedua terdapat kata Labadio
yang artinya itu jelai. Nah, ini bisa diartikan sebagai seperti Pulau Jawa. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang sumber eksternalnya. Yang pertama, yang termasuk dalam sumber eksternal itu ada prasasti. Nah, prasasti ini adalah piagam atau dokumen yang ditulis di dalam benda yang sifatnya keras. Salah satu contohnya adalah batu. Prasasti tertua yang ditemukan di Indonesia itu adalah Prasasti Yupa di wilayah Kalimantan Timur yang merupakan peninggalan dari kerajaan Kutai, ya, sebagai salah satu bukti adanya kerajaan di wilayah Kalimantan Timur. Yang kedua adalah kitab-kitab kuno. Nah, kitab-kitab kuno ini biasanya ditulis di daun lontar menggunakan bahasa dan tulisan Jawa kuno atau sering disebut dengan huruf Pallawa yang dipengaruhi oleh kedatangan orang India yang selain juga menyebarkan agama Hindu-Buddha juga membawa kebudayaan tulisan dan bahasa huruf Pallawa. Yang ketiga ada bangunan-bangunan kuno. Nah, bangunan-bangunan yang bisa menjadi sumber kedatangan bangsa India ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu-Buddha adalah salah satunya misalnya stupa, relief, candi, dan arca. Ya, mungkin kalian juga udah tahu salah satunya ada Candi Borobudur ya, yang ada di Yogyakarta. Nah, salah satu peninggalan Hindu ini dan Buddha yang bisa dikatakan besar, satunya itu adalah Candi Borobudur yang ada di Yogyakarta. Dan ada juga Candi Prambanan. Berikutnya kita bahas tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi ada beberapa teori yang menjelaskan bagaimana sih prosesnya agama Hindu-Buddha itu disebarkan di Indonesia. Pertama ada teori Vaishya. Teori ini menjelaskan bahwa masuknya agama Buddha itu oleh seorang pedagang India atau sering disebut dengan Vaishya. Dengan datangnya para pedagang India itu kemudian menjalin hubungan dagang dengan rakyat Nusantara dan membuat masuknya agama Hindu dan Buddha ini di wilayah Nusantara. Teori ini didukung oleh seorang ilmuwan yang bernama Nicholas Johannes Crom. Yang kedua ada teori Ksatria. Teori ini menjelaskan bahwasanya masuknya agama Hindu-Buddha oleh para ksatria itu dikarenakan dulunya itu di India terjadi peperangan. Nah, perang tersebut menimbulkan para pasukan yang kalah melarikan diri dan mencari tempat pelariannya itu adalah ke wilayah Indonesia. Dan di sana di Indonesia para pasukan yang kalah ini menyebarkan agama Hindu-Buddha. Tokoh teori dari teori ini adalah Cornelis Christian Berg. Yang ketiga ada teori Brahmana. Teori ini menjelaskan bahwa masuknya agama Hindu-Buddha ke wilayah Nusantara itu disebarkan oleh kaum Brahmana atau tokoh agama. Nah, tokoh agama ini atau Brahmana ini sering diundang oleh kerajaan di Indonesia ketika acara penobatan raja. Yang disebut acaranya itu adalah upacara Abhiseka. Nah, tokoh yang mendukung teori ini adalah Van Leer. Yang keempat ada teori arus balik. Nah, teori ini menjelaskan bahwa
Masuknya agama Hindu dan Buddha itu disebarkan oleh orang Indonesia yang melakukan perjalanan ke India untuk mencari informasi atau pengetahuan di India, terutama tentang pengetahuan Hindu dan Buddha. Kemudian kembali lagi ke Indonesia dan menyebarkan pengetahuan Hindu Buddha tersebut di wilayah Indonesia. Nah, cukup sekian materinya dan terima kasih telah perhatiannya.